sini kita mempunyai form login dulu. Dimulai dari form login. Form login di sini saya menggunakan atau beberapa toolbox. Pertama di sini kita menggunakan toolbox textbox. Gunanya untuk menginsert data dengan label username, dikasih label ya. Misal kita kasih label di sini. Di sini kita username misal itu property boleh is not valid. Kenapa? Karena saya sudah mengatur dari awal untuk username di sini tidak bagus kalau semisal ditaruh di sini di tengah-tengah. Jadi kita mengambil dari label, di sini membuat label. Begitupun dengan password, kita menggunakan textbox juga. Ini cuman gambar menggunakan picture box sama dengan ada fitur login. Ketika kita klik login, di sini akan nyatakan level host string username. Ketika kita menginputkan username, password dan sebagainya, maka if jika username tersebut sesuai atau password itu sesuai, nantinya akan langsung diarahkan ke di sini login berhasil. Tapi ketika di sini seperti tadi kita tidak menginputkan data atau kita cuma menginputkan username saja, maka label error akan tampil username dan password tidak boleh kosong. Jadi harus diisi ini, ya, harus diisi. Kita menggunakan MySQL connection. Untuk caranya, untuk cara MySQL connection-nya itu bisa aktif sebelum kalian membuat programnya, kalian terlebih dahulu install yang namanya MySQL data. Kita di sini ada di tools kalau nggak salah, iya benar. Di tool di ini tool Nugget Package Manager, kita klik kanan, di sini ada manage Nugget Pack for Solution. Di sini kita klik, maka akan langsung ditampilkan di sini. Apa yang kita butuhkan maka akan tampil di sini semua. Tapi untuk aplikasi seperti yang saya buat ini cuman kita menggunakan MySQL aja, MySQL data seperti itu. Kita tulis MySQL itu sudah tampil sebenarnya. Nih tinggal tekan, nanti tutorialnya mungkin bisa kalian tonton lebih lanjutnya nanti. Ini cuman arahan dari saya aja. Kamu install ini harus diinstal, karena kalau tidak menginstal MySQL data ini nanti tidak akan terkonek ke database yang kalian buat. Kecuali kalian menggunakan server langsung dari Visual Studio-nya, itu ada memang, tapi saya tidak menggunakan itu. Nah, kita lanjut lagi. Di sini kita string query, kita di tabel tersebut kita panggil select role from table user, username, password. Kita panggil di sini username sama passwordnya. Jika benar seperti tadi, kita benar if jika benar penginputannya benar, username sama passwordnya, maka langsung diarahkan ke login berhasil dengan rule Anda atau rule yang saya buat tergantung dengan rule-nya atau username-nya. Kalau kalian user berarti username-nya Anda rule-nya user, atau kalian menginputkan admin maka rule-nya admin, seperti itu. Atau kita menginputkan asal-asalan, maka akan tabel ketika kita menginputkan asal-asalan maka label error kita muncul seperti user atau password salah gitu, seperti itu. Itu kira-kira. Lanjut ke form barang ya. Di sini saya akan menjelaskan alur dari form barang. Pertama, sebelum kita panggil atau jalankan di sini, jalankan aplikasi kita harus memanggil server kita dengan kode seperti ini. Server localhost, server kita itu kan localhost. Dengan username kan untuk database yang sudah saya buat tadi itu, dengan masuk ke database-nya itu dengan username root, dengan passwordnya kosong. Kenapa? Karena memang saya tidak mengisi untuk PHP admin keseluruhan itu, kebanyakan ya tidak usah ngisi password kalau memang mau masuk. Database-nya ini nama database kita ya. Contohnya saya ini menggunakan atau database saya dikasih nama DB inventaris barang. Jadi kita memanggil DB inventaris barang. Di form barang di sini saya akan select bintang from tabel. Dari saya akan memanggil keseluruhan dari isi tabel tersebut di sini. Memanggil
data dari tabel barang dengan menggunakan data grid view. Data grid view 1, data source bernilai 0 atau data grid view 1, data source data tabel. Ini nanti akan tampil di data source. Seperti itu. Ya di form barang ketika ada tadi namanya ini tambah, masuk ke sini. Di form tambah kita menggunakan kode, yaitu dengan memanggil insert into table barang. Apa yang akan kita tambahkan? Kita nambah nama barang, kategori, stok, harga. Tambahkan di sini, kita comment parameternya, yaitu dengan nama barang sesuaikan ini ya, sesuaikan dengan tag box yang sudah kita buat di sini. Nih, sudah kita buat di sini, sesuaikan di sini ya. Mana tadi form barang lah, disesuaikan. Setelah kita menginputkan data, maka kita akan keluar message box-nya dengan data berhasil ditambahkan, atau kita nginputnya asal-asalan, maka akan message box-nya nanti tampil error, pesan error, tergantung dari kalian. Jadi harus sesuai ya. Begitupun juga delete di sini sama pemanggilannya. Caranya dengan delete from tabel barang, where di mana yang akan di delete itu nanti akan langsung, dan kalau kalau benar maka berhasil dihapus. Jadi tabel yang sudah kita buat sudah ada itu bisa dihapus. Begitupun sebaliknya dengan else. Lanjut ke form pembelian. Di form pembelian di sini ini ada kita di sini sama juga memanggil server kita atau database kita. Pertama private string, kita menggunakan string connection string, yaitu dengan server kita localhost dengan database yang sudah kita buat. Apapun itu namanya, kita panggil aja di sini database dbm sembarangan. Jadi combo box saya di sini menggunakan combo box di form pembelian ya. Sebentar dulu. Di form pembelian kita menggunakan combo box untuk lebih gampang. Jadi di sini kita panggil dulu, apa yang kita panggil data keseluruhan dari tabel pembelian, biar nanti ketika kita tambah atau kita melakukan pembelian maka langsung keluar di data grid view-nya nanti. Di data grid view maka akan tampil di sini. Data grid view data source kita akan menampilkan di data grid view. Seperti itu. Setelah itu kita lanjut masuk ke seperti itulah kira-kira untuk jalannya produk atau jalannya aplikasi yang saya buat. Lebih simpelnya seperti itu. Ini bantuan di sini saya di form 2 kalau nggak salah. Ini menggunakan picture saja, terus kita menggunakan button logout di sini. Button logout untuk nanti ketika mau keluar dari form pusat bantuannya. Sama caranya di sini kalian disclose aja untuk icon untuk icon buttonnya ya. Seperti itulah kira-kira untuk database atau untuk aplikasi yang saya buat. Ini grafik yang memang sudah ada ya, sebagai gambaran data yang sudah berjalan di sini, ya. Mungkin itu saja ya kira-kira dari ini. Jangan lupa kalian setelah ngeditnya itu kalian jangan lupa simpan terus dijalankan ya. Kalau nanti terjadi error atau segala macam maka kalian harus segera perbaiki. Atau di sini kita contohkan seperti ini ya. Di form pembelian di sini kita tidak menggunakan MySQL tadi, tidak dipanggil. Atau misal kita sudah menginstal ya, tapi kita tidak dipanggil MySQL-nya. Percuma kan kita menginstal
MySQL datanya tapi tidak dipanggil, maka connection ke database kita itu akan error semua, tidak jalan, nge-stuck di situ nantinya. Seperti itu. Nah, jadi kita harus panggil dulu di sini. Nah, di sini ini walaupun dihapus nih nggak apa-apa ini sebenarnya. Nah, ini kita panggil using MySQL, using, sesuaikan dengan nama ininya ya, using MySQL, terus data ya, data kalau nggak salah data, terus ini sini kita panggil MySQL client. Nah, terus kasih titik koma. Setelah kita panggil, maka MySQL connection di bawah ini, using MySQL connection ini untuk koneksinya berarti ini tidak error. Berarti dalam artian di sini sudah sesuai atau koneksinya ke database itu sesuai atau bisa lah. Setelah kita jalankan maka semuanya aman. Coba kita tadi kan masuk dengan tabel dengan username admin, kita pakai user aja. Kita user contohnya user 1 atau kasih nama kalian aja nggak apa-apa. Passwordnya ini passwordnya elektro, artinya walaupun saya menentukan apa kalian tidak bisa membaca karena ini untuk lebih aman. Kalian harus menggunakan password yang tidak terlihat seperti ini biar aman, biar tidak ada yang mengambil data kalian. Kita masukkan use sini user, ini login hasil. Maka kalau data MySQL-nya sudah dipasang terus dipanggil terus sesuai dengan database-nya, maka akan langsung diarahkan ke form dashboard-nya seperti itu. Logout, tabel logout di sini tadi ya. Mungkin itu saja ya presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf nanti ada apa, kalau ada kesalahan tutur kata yang mungkin kurang berkenan itu murni dari kesalahan saya. Nanti untuk fitur-fiturnya atau pengembangannya nanti saya akan kembangkan lebih jauh lagi. Jangan lupa untuk kita setelah menggunakan Visual Studio kita, yaitu kita server kita itu kita stop di sini. Kita berhentikan dulu biar apa? Biar gejala dari laptop kita itu tidak cepat rusak. Nah, itu mengantisipasi buat semua mahasiswa ya. Ini rawan terjadi. Kita seringkali membuat kesalahan. Mungkin itu saja ya presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.